Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita lanjutkan dialog kita yang tadi sempat tertunda begitu ya. Mas Tuhu, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas lagi seberapa besar sebenarnya dampaknya kalau misalnya food vlogger mereview. Tadi ada sempat sampaikan 82%? 82%. Oke. Ya itu dampaknya bisa kalau dia review yang positif naik langsung sangat tinggi. Tapi ketika sekali negatif ya bisa langsung hilang gitu karena konsumen begitu percaya dengan itu. Konsumen juga nggak punya waktu untuk mengecek informasi, langsung tidak percaya, langsung cancel. Karena kan ada namanya cancel culture ya, yang itu sangat bahaya gitu. Kadang-kadang bisa jadi review negatif itu salah atau tidak transparan, ada miskomunikasi. Tidak adil buat dunia usaha juga, sementara kita juga butuh UMKM ini untuk maju gitu ya. Ibaratnya seperti itu, terutama di UMKM ya, karena mereka modalnya nggak banyak. Mereka mungkin juga tidak mengerti bagaimana mengadukan secara hukum, haknya dia seperti apa. Dan bisa jadi ini fenomena gunung es, banyak yang tertutup gitu ya atau dia merugi tapi nggak pernah muncul di media. Oke Mas, jadi ini artinya seperti bumerang ya, tapi Anda melihatnya seperti apa nih? Apakah ini kemudian perlu regulasi atau bagaimana? Ya, makanya sebenarnya dari dulu saya selalu bilang bahwa kita sebenarnya butuh regulasi etika. Mereka ini dilindungi oleh satu asosiasi. Itu untuk perlindungan juga bagi si konten kreator, jadi ada standar kompetensi dan juga perlindungan buat konsumen. Karena lebih transparan, karena kalau di beberapa negara lain misalnya, itu harus transparan, kalau dia dibayar, dia harus mengakui bahwa dia dibayar. Ada beberapa negara lainnya lagi, namanya konten kreator, kalau dia menghasilkan uang dari kontennya, dia harus berlisensi. Karena apa tadi? Standar kompetensinya kan. Oke, tapi Mas Tuhu ini berbeda kan kalau Indonesia kalau kita lihat, misal nih food vlogger atau siapapun mereview dengan mengatakan bahwa saya dibayar, saya dikirimi dan sebagainya, itu kan akan berbeda di pandangan masyarakat. Betul, karena belum ada regulasinya. Kalau masyarakat tahu bahwa dia diregulasi untuk begini, pasti berbeda kan. Dan ada insentif buat si konten kreatornya juga. Atau paling tidak ada asosiasinya deh. Dia, kalau kamu bagian dari asosiasi ini, dianggap legitimate, dianggap standar. Kayak misal di industri fintech kan ada kayak begitu. Makanya sekarang di OJK juga sudah mau dibikin harus berlisensi. Mereka yang mau jadi influencer di industri keuangan harus ada lisensinya. Karena kalau nggak perusahaan yang tadi menggunakan influencer yang tidak berlisensi dia bisa kena. Artinya ini perlukah ada edukasi kepada food vlogger mungkin agar tidak terjadi hal yang seperti ini ya, terutama dari restorannya, kemudian cara kita mereviewnya atau seperti apa? Setuju. Jadi perlu ada edukasi dari si vloggernya dan juga dari si konsumen. Kalau menurut saya, kenapa? Karena vlogger ini kan juga memang ada ya sekolah yang mengajarkan untuk etika vlogging kan belum ada. Betul. Belum ada kan? Karena kebanyakan mereka kan by accident atau memang mereka pengen menjadi, tapi kan tidak ada standar kompetensinya apa sih? Dia masuk terus kemudian cebur dan berjalan langsung, dia menilai sendiri. Gitu, dan regulasinya juga belum ada. Jadi tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya bahwa mereka melakukan itu. Mereka hanya, menurut saya sih kayak berusaha untuk survive ya, mencari, berusaha, karena kan ini kan lama-lama jadi profesi ya. Menjadi profesi kan, sama juga kayak jurnalis, sama kayak penyiar dan lain-lain. Tapi perlindungan mereka juga belum ada. Oke, perlindungan juga harus dilakukan, kemudian regulasi juga harus diterapkan. Tapi nanti pemerintah harus seperti apa kalau misal regulasi harus diterapkan kepada food vlogger? Karena kita lihat saat ini food vlogger begitu banyak, itu masif di media sosial, Mas. Betul, ya. Jadi kalau menurut saya yang paling gampang, sekarang kan sudah mulai ada namanya asosiasi untuk konten kreator. Bisa dimulai dari sana. Terus kemudian nanti diturunkan etika secara umumnya apa. Etikanya misalnya review itu harus transparan, terus kemudian apa yang harus review, dia punya tanggung jawab sosial dan lain-lain. Sehingga vlogger sendiri itu punya panduan. Standar minimumnya kayak gimana. Dan berikutnya nanti kalau bisa ada sertifikasi, entah itu nanti dari Kominfo atau Kominfo kerjasama dengan asosiasi, gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini tadi ya, bukan hanya di food, sebenarnya kan di berbagai macam ya. Mau yang bicara soal politik, mau bicara soal ekonomi, dampaknya bisa macam-macam. Dan mungkin yang sekarang meledak soal makanan gitu ya. Bisa jadi di tempat lain kita nggak tahu gitu ya. Misalnya dia bicara soal keamanan, terus apalagi dan lain-lain, atau misalnya pornografi dan lain-lain, ada banyak hal. Tapi kalau kita mengambil salah satu kasus nih ya, yang tadi kita sudah bahas mengenai cold brew, nyatanya ini ada kasus pemerasan juga, jadi cenderung kepada kasus pemerasan begitu ya, ini Anda melihatnya seperti apa? Nah tadi, balik lagi menurut saya, ketika ada kesempatan dan tidak ada etik, bisa jadi ini ada banyak hal ya, dia memang memanfaatkan powernya, atau dia tidak tahu bahwa ini adalah namanya conflict of interest, ya kan, karena ada konflik kepentingan. Anda punya media, misalnya ada jurnalis, tapi sekaligus dia ada konsultan. Ada konflik kepentingan nggak di situ? Ya itu juga sama kan, ini kan konflik kepentingan sebenarnya. Jadi dia sengaja bisa
saya bisa asumsi ya, bisa jadi ya sengaja saya bikin yang negatif biar saya bisa dapat bisnisnya. Kan bisa jadi kayak begitu kalau nggak ada etiknya. Siapapun ya, bukan hanya Codeblue. Oke, harus ada etik yang diterapkan terhadap food vlogger di Indonesia saat ini. Tetapi nanti dengan misalnya ada food vlogger yang melanggar, kalau sudah diterapkan etik tersebut, hukuman apa sebenarnya harus dilakukan untuk bisa memberikan sanksi tegas kepada food vlogger? Ya, jadi itu mungkin nanti bermacam-macam ya, sama kayak jurnalis. Dia ada sanksi etik, ada misalnya pemanggilan dan segala macam, sampai sanksi hukum kalau misalnya tadi melanggar undang-undang ITE misalnya, atau ada undang-undang aturan soal pemerasan. Jadi berlapis juga. Atau misalnya dikeluarkan dari asosiasinya. Kayak di lawyer kan ada seperti itu ya misalnya juga. Dia dikeluarkan tidak lagi menjadi anggota. Karena ketika jadi tidak menjadi anggota, potensinya dia mendapatkan klien, trust dari pemberi pekerjaan juga nggak ada kan. Sanksi sosial seperti itu? Iya, ada sanksi sosialnya juga, betul. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda sendiri sebetulnya ini melihat mungkin kejadian ini ya yang atau mungkin ini ada banyak sekali restoran lain yang tidak speak up gitu ya. Ini pencegahan ini harus seperti apa? Pencegahannya satu dari restorannya juga harus lebih tahu haknya dia juga. Jadi bukan hanya pasrah gitu ya, saya yakin terutama di UMKM kasihan menurut saya gitu ya. Mereka juga harus tahu bahwa kalian punya hak loh untuk misalnya memberikan klarifikasi. Dan dia juga misalnya kalau meruginya sangat besar dan tidak terbukti secara hukum misalnya. Terus kemudian dari sisi lain tadi, vlogger-vlogger juga dari sini harusnya mulai belajar untuk kemudian lebih bijak dan hati-hati. Karena bisa sampai di ranah hukum loh. Gitu ya, kayak gitu. Kalau kita lihat kan untuk toko roti ini cukup besar begitu. Tetapi kalau untuk UMKM yang kecil, beberapa juga saya baca ada beberapa kasus juga karena juga ya pada UMKM. Sebenarnya para food vlogger harus bertindak seperti apa sih ketika mereview UMKM yang kita bilang bisa harganya cuma 10.000 Mas dan sebagainya. Anda melihatnya gimana? Nah, gini makanya si vlogger ini juga harus bijak ya gitu ya. Ada yang misalnya dia tidak mampu membayar ya sudah, ini mungkin untuk bangun portofolio. Misalnya, karena waktu saya pernah ada ketemu restoran, dia bilang saya nggak mau bayar vlogger-vlogger kalau cuma kecil-kecil aja. Karena tadi dia butuh konten juga. Jangan dipaksa. Karena kan tadi ya, Anda atau membuat sesuatu yang model bisnis baru yang memang dibutuhkan sama si UMKM. Misal, memberikan jasa, membuatkan konten media sosial yang bagus fotonya. Karena saya tahu UMKM food kebanyakan nggak ngerti bikin food yang bagus. Jadi yang memang memberikan value added, bukan dengan ancaman atau pemerasan jadinya. Oke, ini mungkin tips dan triknya untuk pemilik usaha ya yang ingin mungkin ini restorannya direview oleh food vlogger seperti apa? Bisa ditanyain gitu ya, kita bisa tanya ke mereka, di awal tanyain transparan gitu ya, budgetnya berapa, kalau mereka nggak mampu saya hanya bisa barter kasih makanan, mereka oke apa tidak gitu misalnya gitu ya. Jadi sama-sama fair. Sama-sama fair buat si konsumen dan si food bloggernya juga harus kasih tahu ke awal. Kalau misalnya saya tidak suka karena ini free misalnya dan segala macam, saya akan ada sisi negatifnya ya. Nggak apa-apa atau iya. Jadi sama-sama clear di awal kan, transparansi. Tapi sisi negatifnya juga tidak berlebihan. Tidak berlebihan, betul. Tentu karena kan ada etik, dia juga harus punya responsibel kan bahwa ini ada kehidupan orang. Ada pekerja yang mungkin bisa kehilangan pekerjaan. Oke, Mas Tuhu, terima kasih banyak ya sudah bergabung sama dengan kami. Semoga ini menjadi sisi terang begitu, kode etik dari food vlogger juga akan segera nantinya direalisasikan untuk bisa nanti biar lebih agar dua-duanya ini terlindungi, entah itu restorannya atau food vloggernya. Oke, Mas Tuhu terima kasih. Sama-sama.